Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ibu harap semua dalam kondisi sehat dan imun yang kuat. Tetap mematuhi himbauan pemerintah untuk menjaga social and physical distancing, sambil terus berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Karena Ibu paham, mungkin kalian sudah mulai agak jenuh. Berdiam diri di masa muda itu pasti tidak menyenangkan. Tapi ingat, semakin gunung COVID ini berakhir, semakin cepat kita beraktivitas kembali. Tetap optimis dan terus berdoa. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang climate change atau yang kita kenal dengan perubahan iklim. We're gonna watch 1-minute video about climate change. Check it out! Guys, dari video itu kita belajar satu hal, bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Lalu, apa kaitannya bumi kita sedang tidak baik-baik saja dengan perubahan iklim? Kita akan mulai dengan asal-usul istilah climate change. Kita mulai dari tahun 1712, di mana penjual besi asal Inggris Thomas Newcomen menciptakan mesin uap pertama yang banyak digunakan dan membuka jalan revolusi bagi industri pertama, atau kita kenal dengan revolusi industri pertama. Tahun 1824 berawal dari rasa penasaran yang tinggi seorang ilmuwan, Joseph Fourier, melakukan eksperimen dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa karbon dioksida yang diproduksi manusia, salah satunya dari aktivitas industri, dapat terkumpul di atmosfer. Dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh John Tyndall tahun 1861 yang menunjukkan bahwa uap, air, dan gas tertentu menciptakan efek rumah kaca dan berhasil membuat sebuah komunitas terkemuka di Inggris yang fokus pada iklim. Tahun 1972, konferensi lingkungan PBB yang pertama kali di Stockholm memasukkan agenda diskusi mengenai perubahan iklim. 11 Desember 1997, Perjanjian Protokol Kyoto disetujui oleh negara-negara yang ada dan terikat dalam PBB. Negara-negara ini berjanji untuk mengurangi rata-rata 5% emisi untuk berkontribusi dalam perubahan iklim. Tetapi, sesaat setelah menyetujuinya, AS menyatakan tidak akan meratifikasi perjanjian tersebut. Negara-negara yang tidak menyetujui dan tidak menentang terkait dengan protokol Kyoto yaitu Amerika Serikat, Australia, Italia, Tiongkok, dan India, serta negara-negara berkembang yang melawan strategi terhadap adanya protokol Kyoto kedua yang mengekang atau bersifat mengekang. Namun, pada awal Desember 2007,
Australia akhirnya ikut serta meratifikasi protokol tersebut. Setelah terjadi pergantian pemimpin di negara tersebut. Dan saat ini hanya ada 2 negara yang telah tanda tangan tapi tidak akan meratifikasi perjanjian tersebut, yaitu AS, Amerika Serikat, dan negara kedua adalah Kazakhstan. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tahun 2004 telah mengesahkan Protokol Kyoto yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004. Pertanyaannya, apakah Indonesia telah menerapkan aturan ini atau justru mengabaikannya? Silahkan kalian jawab di dalam kolom komentar. Kini, negara penghasil gas emisi terbesar adalah China dan juga Amerika. Gas emisi inilah merupakan penyebab dari climate change atau perubahan iklim. Perubahan iklim adalah istilah yang mengacu pada perubahan besar dalam suhu, curah hujan, salju, atau pola angin yang berlangsung selama beberapa dekade atau lebih. Kalian garis bawahi bahwa perubahan iklim ini terjadi dalam waktu yang lama. Dikatakan terjadi perubahan iklim apabila terjadi dalam waktu yang lama. Lalu, apa bedanya iklim dengan cuaca? Mohon kalian jawab di dalam kolom komentar. Apa saja penyebabnya? Penyebab yang pertama tentu human population, populasi penduduk dunia. Ya, populasi yang meningkat akan meningkat pula dampak daripada perubahan iklim. Populasi yang meningkat menyebabkan meningkat pula gas emisi yang dibuang. Populasi yang meningkat menyebabkan pula pencemaran lingkungan yang semakin tinggi. Dan kaitannya dengan kasus Wuhan, ada isu yang menyatakan bahwa ini merupakan bagian daripada depopulasi atau pengurangan jumlah penduduk. Apakah kalian setuju? Mohon kalian komen di dalam kolom komentar. Kini, kemudian yang selanjutnya, apa saja penyebab daripada perubahan iklim? Ya, 15 miliar bahan bakar fosil, minyak, batu bara, gas alam dikonsumsi setiap tahunnya. Emisi karbon dioksida di Indonesia sendiri mencapai 1,72 per orang gas emisinya. Dan negara Indonesia merupakan negara ke-12 yang mengeluarkan gas emisi terbanyak. Indonesia sendiri merupakan negara kedua kebakaran hutan terbanyak, terluas, dan terparah. Akibatnya, ya, kalian pasti sudah bisa menebak akibatnya apa saja. Akibatnya adalah cuaca panas yang ekstrim, bencana alam yang mungkin tidak pernah terjadi bencana, curah hujan yang tidak menentu, yang mestinya September-Desember sudah hujan, tapi biasanya baru mulai Januari, dan banyak penyakit-penyakit dan virus yang sebenarnya memang sudah ada di muka bumi baru muncul kembali. Dan kita akan menyaksikan video tentang climate change.
just 1 second, I lost everything. I turn around and see this devastating event. Climate change. In my young age, it feels like I just lost my life support when I am on the brink of death. Truly, humans occupy 75% of available land. 4 billion trees cut down annually for paper production alone, with only just 10% replaced. Today, humans used 150% of the biosphere regenerative capacity. Greenhouse gases are emitted twice as fast as oceans and forests can absorb. Those gases have been in 1 million years, and we are losing one species in every 20 minutes. Every day, our population increases 7 times higher since 19th century, and the count then continues until now, with 7 billion people occupying the earth. And I am one of the 7 billion. One of the 7 billion who had turned this home into a lifeless desert. One of the 7 billion who fuels carbon dioxide, methane, and other greenhouse gases in the atmosphere, causing the Earth to warm rapidly than its normal temperature. One of the 7 billion who cuts trees, resulting to the ecological imbalance. I feel so ungrateful. The more we produce, the greater the strain in decreasing resources, and the greater the impact on the environment. We are abusing the goodness that this blue planet brings to us. Human greediness should be brought to an end. The world is eager to address our own immediate priorities. Start planting more trees to replace those that were already cut down. Stop burning fossil fuels to lessen your carbon footprint. Reduce, reuse, recycle. Spread awareness and education about overpopulation. Birth control measures and regulations should be observed. Family planning must be taken. It is not too late to start this. One person can change the future of 7 billion. Change must start with each person. And change must start in 3, 2, 1. So, what we can learn from this video, from this lecture, bahwa climate change is real. Climate change itu nyata, dan kita sudah mulai sedikit tidaknya merasakan apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa memberikan awareness terhadap masyarakat bahwa ya, climate change is real, dan kita sedang merasakan climate change akibat dari human population. Jadi cara paling efektif selanjutnya adalah mengontrol jumlah populasi penduduk dunia. Oke, masuk kepada part terakhir dalam hari ini, yaitu tugas. Sebelum saya memberikan tugas minggu ini, saya akan sedikit mereview tugas yang sebelumnya. Tugas yang sebelumnya, bahwa kemarin ada pertanyaan, teman-teman diminta untuk memberikan jawaban ataupun pendapat kaitannya dengan apakah betul bahwa
lockdown berdampak pada pengurangan gas emisi yang signifikan, sehingga bisa dikatakan bahwa bumi kita yang sebelumnya tidak sedang baik-baik saja dalam proses penyembuhan. Ya, karena masih banyak kekeliruan dalam penyampaian jawabannya di sana. Diharapkan dalam menjawab ini sebenarnya mahasiswa diminta untuk melampirkan bukti-bukti yang mendukung berupa pengurangan gas emisi dan bagaimana bisa terjadi hal tersebut. Kemudian review yang kedua adalah pertanyaan kedua mengenai apakah COVID-19 merupakan airborne disease. Dan airborne disease itu adalah penyakit yang ditularkan melalui udara. Apakah betul bahwa virus ini melalui udara, bukan droplet atau percikan batuk-batuk atau bersin dari orang yang sudah terinfeksi virus corona? Ini yang semestinya dijawab. Kemudian, bagaimana cara anjurannya untuk mengantisipasi COVID-19 dalam menerapkan PHBS? Oke, masuk ke pertanyaan atau tugas pada minggu ini. Tugas minggu ini masih berkaitan dengan COVID-19. Bahwa mengapa tugas ini berkaitan dengan COVID-19? Karena Ibu berharap bahwa kalian semua paham dan mengerti tentang COVID-19. Bagaimana bahayanya, kemudian memunculkan rasa solidaritas dan kebersamaan kalian sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat untuk turut serta dalam menanggulangi dan mengurangi dampak COVID-19. Tugas minggu ini dikumpulkan pada pertemuan ke-8 atau saat UTS. Artinya, rekan-rekan memiliki waktu 2 minggu untuk mengerjakan tugas. Tugas ini dikerjakan berkelompok. Dalam satu kelas ini akan dibagi menjadi 8 kelompok. Kemudian tugasnya adalah kita paham betul bahwa COVID-19 merupakan pandemi global. Instruksinya, teman-teman, saya minta untuk membuat video minimal 3 menit yang tidak membosankan, yang menarik, menjelaskan bagaimana penanganan COVID-19 di negara lain, dan bandingkan dengan negara kita. Apa saja uji yang dilakukan di negara lain, bandingkan dengan negara kita. Bagaimana langkah-langkah preventif ataupun kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara lain, bandingkan dengan negara kita. Beri contoh minimal satu negara yang tingkat keberhasilannya dalam mengatasi pandemi COVID-19 tinggi. Hanya akan ada 2 kelompok yang dimasukkan ke dalam YouTube, dan kepada mereka berharap memperoleh nilai yang cukup baik untuk tugas video. Oke, itu saja untuk tugas hari ini. Silahkan dibagi dalam 8 kelompok. Yang kemarin berhasil masuk dalam 3 besar, tidak perlu mengerjakan tugas ini. Good luck!